Hari ini, kita akan mengobrol tentang teori perkembangan sosial Erik Erikson. Erikson datang dengan 8 tahapan perkembangan yang dilalui orang-orang dalam hidup mereka. Setiap tahap adalah tentang kebutuhan, konflik, dan hal-hal kehidupan yang berbeda. Saat kita bergerak melalui tahapan-tahapan ini, kita selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Tahap pertama adalah tentang trust versus mistrust. Biasanya terjadi pada tahun pertama kehidupan. Ini adalah saat bayi belajar untuk percaya pada dunia agar bayi bisa mengembangkan rasa percaya. Bayi perlu diperlihatkan kasih sayang dan merasa aman serta nyaman agar bisa mengembangkan ikatan yang kuat. Jika seseorang tidak mendapatkan hal-hal ini, pada tahap ini bisa menyebabkan ikatan yang tidak aman terbentuk dan membuat bayi merasa tidak percaya pada sekitarnya. Saat anak tumbuh dari bayi ke masa balita, mereka masuk ke tahap berikutnya, yaitu autonomi versus doubt. Ini saat anak mulai bisa membedakan benda-benda di sekitarnya, apa yang milik mereka dan apa yang milik orang lain. Selama tahap ini, seorang anak mulai mengembangkan kemandirian, dan selama tahap ini pula, anak ingin menjelajahi lingkungan mereka dan memiliki kontrol atas aspek peristiwa dalam kehidupan, yang mencangkup hal-hal seperti bagaimana cara menggunakan toilet sendiri. Penguatan positif di sini kunci anak-anak sedang menjelajahi dunia di mana mereka tinggal dan mencoba memahami siapa orang tua mereka, yang memainkan peran utama untuk mendukung anak dalam mengeksplor dan memberikan anak kesempatan untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Namun jika penguatan positif tidak diberikan dan anak tidak diizinkan untuk mencoba tugas-tugas sendiri, mereka mungkin mengalami rasa malu dan keraguan ketika mereka semakin besar dan memasuki tahap prasekolah. Mereka masuk ke tahap berikutnya, yaitu inisiatif versus guilt. Di sini, anak-anak mulai mengambil inisiatif dan merencanakan aktivitas ingin belajar dan bersosialisasi. Merencanakan aktivitas imajinasi mereka mulai berkembang dan mereka mulai ikut serta dalam kegiatan independen. Penting bagi anak pada tahap ini untuk diberi kontrol atas beberapa aspek kehidupan. Ini akan membantu anak mengembangkan kepercayaan diri dan mengeksplor. Jika usaha anak untuk menjadi lebih sosial dan mandiri dihadapi dengan kritik yang keras atau dicegah, hal ini dapat melemahkan kepercayaan anak dan menyebabkan anak meragukan diri sendiri apakah mereka bisa melakukan hal-hal yang berbeda. Dari sana, kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan rasa kompetisi dan harga diri melalui menguasai berbagai keterampilan sekolah. Salah satu peristiwa paling penting selama tahap ini, anak-anak mulai membuat keputusan sendiri dan berjuang dengan konsep baik dan buruk. Selama tahap ini juga akan mulai mengidentifikasi dengan faktor sosial yang berbeda, seperti jenis pakaian yang mereka kenakan, pekerjaan orang tua mereka, dan sebagainya. Umum bagi anak-anak untuk mulai membandingkan diri mereka dengan anak-anak lain, dan itu penting banget buat anak-anak sudah masuk ke SMP dan SMA. Mereka masuk ke tahap berikutnya, yaitu identity versus role confusion. Di sini anak mulai sadar kalau orang-orang punya minat dan peran yang berbeda-beda. Kelompok teman sebaya jadi peran penting banget selama tahap ini, dan anak-anak sering mencari banyak teman. Mereka juga bakal mulai menyesuaikan diri sama teman-teman mereka, dan peran mulai terbentuk saat mereka mencoba mencari tempat mereka di dunia. Saat ini, kelompok teman menjadi sangat penting karena individu sering mencari validasi dari luar. Biasanya, di tahap ini, seseorang mengalami krisis identitas saat mencoba memahami keyakinan, nilai, dan tujuan masa depan mereka. Setelah melewati konflik identity versus role confusion, seseorang kemudian memasuki tahap berikutnya, yaitu intimacy versus isolation, di mana orang dewasa muda mencari hubungan yang bermakna dengan orang lain, menemukan sesuatu yang mereka passion about it, dan mengejar karir dekat kehidupan yang signifikan. Tahap ini mungkin ada acara-acara seperti naik jabatan karir, mulai bisnis,
menikah, atau memulai keluarga. Bisa sukses melewati tahap ini seringkali mengarah kepada hubungan yang lebih intim dan berlangsung lama, serta memiliki tujuan hidup. Tapi jika seseorang tidak bisa menemukan sesuatu yang mereka passionate, mereka bisa merasa terisolasi dan terputus dari masyarakat. Akhirnya, seseorang akan masuk ke tahap generativity versus self-absorption. Biasanya terjadi di usia 40-an, di mana seseorang berusaha memberikan dampak positif pada generasi berikutnya, seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di tempat kerja, di rumah, atau di komunitas melalui pengasuhan atau keterlibatan dalam komunitas. Mereka adalah orang-orang yang paling berpengaruh bagi seseorang pada tahap ini. Jika seseorang merasa tidak memiliki tujuan atau tidak mampu menyelesaikan konflik-konflik dari tahap sebelumnya, mereka mungkin menjadi pesimis tentang dunia dan merasa terjebak dalam hidup. Individu yang merasa terjebak mungkin mulai merasa putus asa atau bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan hidup mereka? Hal ini bisa menyebabkan individu tersebut melakukan perubahan besar dalam hidup seperti ganti pekerjaan atau beli barang mahal. Ini kadang disebut sebagai krisis pertengahan hidup. Terakhir adalah integrity versus despair. Di sini, individu akan merenungkan hidup mereka. Apa yang terjadi di tahap ini benar-benar tergantung dari tahap sebelumnya. Individu yang merenungkan hidup dan merasa punya integritas, rasa pemenuhan, rasa penerimaan hidup secara utuh, bakal sering merasa punya tujuan dalam hidup. Di sisi lain, individu yang mengalami keputusasaan mungkin merasa penyesalan, kepahitan, dan kesedihan karena merasa belum melakukan cukup dalam hidup mereka. Individu yang mengembangkan rasa integritas seringkali mampu mengatasi konsep kematian dengan lebih mudah karena merasa telah menjalani hidupan. Sebaliknya, individu yang mengembangkan rasa putus asa mungkin akan kelihatan lebih sulit dalam menghadapi konsep kematian. Merasa belum menjalani kehidupan sepenuhnya, kita dapat melihat bahwa tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda menurut Erik Erikson terus membangun melalui sebuah proses hidup. Saat orang semakin tua, tahapan-tahapannya menjadi lebih kompleks dan terintegrasi satu sama lain. Tiap tahap memiliki konflik dan meskipun kita semua mengalami kehidupan dari sudut pandang kita sendiri, dan akan mengalami peristiwa kehidupan pada waktunya sendiri, kita dapat melakukan tahapan-tahapan ini untuk lebih memahami transisi dan puncak yang berbeda yang mungkin dialami orang dalam hidup mereka. Jadi itu hanya ringkasan singkat dari tahapan-tahapan perkembangan Erik Erikson. Sekian dari saya, Rizky Tiafandi, mohon izin undur. Terima kasih dan ciao.